Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video pembelajaran hari ini, kita akan coba membahas atau kita akan coba merancang sebuah sistem sederhana, sistem aplikasi sederhana untuk pembayaran di salah satu rumah makan. Kita ambil salah satu contohnya, sudah ada nampak. Nah, untuk beberapa objek-objek yang kita pakai di sini, untuk semuanya boleh dipersiapkan. Jadi yang pertama di sini ada group box. Jadi group box ini ada 1, 2, lalu 3. Jadi ada 3 group box ya. Lalu yang berikutnya ada juga text box. Nah, untuk text box itu ada text box 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu untuk bagian yang berikutnya, selain text box, kita juga pakai combo box. Jadi sini combo boxnya ada 1, sedangkan radio button di sini ada 3. Oke, ini dia radio buttonnya ada 3. Lalu untuk bagian berikutnya ada button. Jadi buttonnya nanti boleh dipersiapkan ada 4 button. Lalu yang berikutnya ada 1 list box nanti untuk ditampilkan atau menampilkan data di sini. Sedangkan sisanya itu adalah label ya. Oke, nah itu dia untuk beberapa komponen-komponen objek yang kita pakai, beberapa objek-objek yang kita pakai. Nah, sekarang kita akan memberi atau mengganti nama-nama variabelnya, nama-nama variabel dari setiap objek-objeknya. Nah, yang pertama untuk yang combo box. Jadi di sini di bagian properties boleh dicari di bagian name, kita ganti aja namanya CB kode. Kita ganti aja namanya CB kode. Lalu untuk text box-nya kita buat sini txt nama. Yang ini untuk text box berikutnya txt minuman. Ini txt makan. Maaf, ini kita ganti aja txt minum ya. Txt minum, jangan minuman. Yang ini txt makan. Lalu yang berikutnya txt harga. Lalu txt jumlah. Lalu yang berikutnya lagi txt total. Jadi kita lebih gampang nanti untuk mengingat nama variabelnya. Yang berikutnya txt bayar. Dan text box yang terakhir txt kembali. Nah, setelah itu radio button kita ganti RBP1 paket 1. Lalu ini RBP2. Lalu setelah itu RBP3, radio button paket 3. Lalu di sini BTN hitung. Lalu yang berikutnya BTN hapus. Lalu yang berikutnya BTN tampil. Lalu BTN selesai. Nah, untuk yang ini kita gantinya namanya LB tampil. List box tampil ya. Oke, kita sudah mengganti beberapa nama variabel-variabelnya. Sekarang kita akan mulai untuk codingnya. Nah, bagaimana konsep yang mau kita lakukan? Jadi nanti logika dari jalannya adalah seperti ini. Di saat nanti kita memilih salah satu jenis menunya, pada saat kita milih menu kode kasir 01, di sini akan nampak nanti siapa nama kasirnya. Jika nanti 02 siapa, 03 siapa. Nah, lalu yang berikutnya kembali. Untuk nama kasir, minuman, makanan, dan harga, itu nanti kita
enablekan, kita tidak mengetik. Oke. Nah, kenapa? Nanti untuk minuman, makanan, dan harga, jika kita pilih nanti paket 1, secara otomatis nanti akan ketahuan minumannya apa, makanannya apa, harganya berapa. Lalu jumlah juga nanti jumlah yang bisa di-input, lalu total nanti kita akan enablekan false kan, kita akan kunci supaya jangan bisa digerakkan lagi. Lalu untuk uang bayar kita input, kembalinya juga kita kunci. Nah, itu ya untuk beberapa bagian-bagian yang mau kita lakukan. Nah, kita akan mulai untuk bagian yang pertama. Nah, di sini pada saat tadi kita dijalankan, kode kasir itu sudah berisi. Jadi selama ini kita mengisi dari combo box, kita bisa menggunakan coding. Nah, selain coding, di sini juga pernah kita bahas bahwa untuk mengisi objek, kita juga bisa menggunakan properties. Nah, kalau seandainya properties, bagaimana caranya? Di sini teman-teman boleh pilih combo box-nya, lalu di sini boleh dicari yang namanya items. Nah, disinilah cara mengisinya. Itu dia untuk bagian combo box-nya. Jadi selain coding juga bisa menggunakan properties. Nah, di sini kita mengisi manual ya. Oke, kita lanjut untuk bagian yang berikutnya. Bagian berikutnya kita jalankan dulu ya. Kita akan coba jalankan dulu apa saja yang mau kosong. Tadi kita sudah tentukan bahwa waktu pertama kali dijalankan, semuanya nanti harus bersih dulu ya. Semuanya harus bersih dulu. Label tampilnya, paket-paketnya tidak terchecklist, isinya juga ini kosong, bersih, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Kita akan mulai untuk bagian yang pertama. Silakan boleh dibuka langsung pada bagian codingnya. Setelah dibuka pada bagian coding, kita akan mulai untuk bagian yang pertama. Di sini kita coba tambahkan aja sebuah label baru, private sub yang baru, Jadi kita buat aja sini namanya sub bersih. Jadi ada sebuah sub bersih. Nah, apa isinya di dalam sub bersih ini? Di sini kan kita masukkan yang pertama text box 1 udah jadi txt nama ya. Txt nama dot clear. Lalu radio buttonnya rbp1 dot check false. Lalu rbp2 juga sama dot check sama dengan false. rbp3 sama dengan false juga. Setelah itu text box-nya semua kita akan bersihkan ya. Txt makan, minum tadi pertama dot clear. Txt makan dot clear. Lalu txt harga dot clear. Lalu txt jumlah dot clear. Lalu txt total dot clear juga. Lalu txt bayar dot clear. Lalu txt kembali dot clear. Jadi kita akan bersihkan semua. Lalu list box-nya juga akan kita bersihkan, lb ya tadi ya, lb tampil dot items dot clear. Jadi juga dia bersih. Lalu setelah itu combo box-nya juga kita combo box cb kode dot select, kita akan tampilkan di dalam.
Lalu yang berikutnya, combo box-nya nanti akan ada tulisan pilihan. Lalu yang berikutnya kembali list box-nya ya. LB tampil .items .add. Kita akan mulai. Kita akan tampilkan yang pertama kode. Seperti biasa, kita tambahkan simbol dan. Lalu tambahkan VB tab ya. Dan kembali. Lalu nama. Kita buat kembali VB tab. Lalu kita lanjut yang berikutnya. Pilihan. VB tab. Lalu minuman tadi. VB tab. Dan nah di sini kalau teman-teman mau buat supaya dia ke bawah, supaya jangan manjang ke samping, kita bisa tambahkan underscore ya setelah dan, tapi pakai spasi. Lalu setelah itu, setelah minuman tadi makanan harga ya, makanan harga. Makanan harga makanan harga, lalu total jumlah ya, jumlah dulu, sorry, jumlah. Lalu yang berikutnya, setelah jumlah total, lalu yang berikutnya kembali setelah total, lalu setelah total uang bayar, VB tab kembali, uang bayar, uang kembali. Oke, nah yang berikutnya LB tampil .items .add, tinggal membuat sama dengannya. Jadi nanti kalau seandainya kurang atau sama dengannya kurang panjang, itu boleh ditambah ya. Oke, kita akan oke, ini dia untuk tambahnya. Nah, jadi kita akan masukkan di dalam ini, di dalam form satu load pada saat form satunya dijalankan. Apa yang terjadi? Panggil aja private sub bersihnya. Berarti sini tinggal ketikkan bersih. Karena kita sudah buat sebuah sub baru ya. Jadi sini tinggal panggil bersih.
Jadi dia akan memanggil semua isi dalam tab bersihnya. Nah, ini dia udah jadi kira-kira seperti ini. Nah, untuk yang berikutnya kita akan mulai untuk ini sorry tadi enable-nya belum ya. Nama, minuman, makanan, harga, lalu total dan kembali. Itu kan kita enable-kan semua ya. Berarti udah langsung kita tambahkan aja di sini. Apa perintahnya? Langsung saja ketikkan yang pertama txt nama .enable false. Jadi maksudnya nanti pada saat kita jalankan, jadi nama itu nggak bisa diklik. Oke, ini udah berhasil. Maka kita tambahkan yang lainnya. Txt minuman .enable txt makanan .enable lalu txt total .enable txt harga lalu txt kembali. Oke, kita akan cek dulu. Oke. Jumlah beli bisa diklik, total tidak, uang bayar bisa diklik, uang kembali tidak. Oke, bagian pertama selesai. Kita akan coba merancang satu persatu. Nah, yang pertama pilihan. Di sini nanti pada saat kita klik, pada saat kita pilih 01, misalkan nama kasirnya adalah Andre, 2 siapa, 3-nya siapa. Nah, berarti di sini bisa kita tambahkan di bagian combo box ya. Jadi di situ eventnya adalah CB kode select index. Oke, jadi artinya kira-kira pada saat combo boxnya diklik, kira-kira seperti itu ya. Pada saat dipilih. Nah, apa yang terjadi? Kita akan mulai. Jika combo box kode .text-nya adalah 001, maka txt nama, misalkan namanya adalah Andre. Nah, yang berikutnya kembali txt nama .text ya, maaf di sini ada lupa karena itu udah ada garis biru, berarti ada yang masalah. Else cb kode .text sama dengan 002, maka txt nama .text sama dengan Boni. Else if, kita pakai else if lagi, cb kodenya 003 dan txt namanya kita buat aja Desi. Oke, kita akan mulai periksa satu persatu. Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk ke paket. Jadi di sini pada saat nanti kita pilih paket 1, maka di sini langsung minumannya muncul. Apa minumannya, apa makanannya, harganya berapa. Oke, kita akan buat itu. Nah, sekarang berarti untuk bagian berikutnya kita mengisi di bagian text box ya. Nah, maaf, ke radio button ya. Oke, nah sekarang untuk radio buttonnya kita akan mulai. Jika, berarti di sini kita close. Kita mulai dari yang pertama. Maka if jika radio button .check radio button, sorry bukan radio button, namanya RB P1 di checklist, maka apa yang terjadi?
txt minuman, misalkan kita buat aja nama minumannya teh manis dingin. Lalu kita buat txt makanannya, sebut aja nasi plus telur. Udah deh, jangan banyak kali. Oke, kita lanjut bagian yang berikutnya. Harganya sekarang ya, maka txt harga dot text, kita buat aja harganya misalkan 5.000. Nah, itu dia untuk paket yang pertama. Kita lanjut bagian yang berikutnya. Jadi di sini dia pada saat kita jalankan nanti, nih ya, dia langsung muncul seperti ini. Oke, kita akan lanjut untuk paket 2 dan 3. Nah, untuk paket 2 dan 3, di sini mungkin bisa saya copy saja. Kita boleh copy. Lalu, kita akan masukkan ke radio button yang paket 2. Oke, nah kita lanjut saja. Bagian yang berikutnya, kita pastekan. Berarti nah, jika yang kedua dipilih, maka di sini teh manis dingin, nasi putih plus ayam goreng. Nah, di sini misalkan kita ganti harganya menjadi 15.000. Nah, yang terakhir pada saat dipilih, kita ganti di sini teh manis panas nasi putih plus rendang plus telur. Kita anggap misalkan harganya 20.000. Nah, sehingga nanti pada saat dijalankan kita akan cek kembali bagian pertama sudah berhasil. Nah, yang kedua dia sudah muncul ya untuk jenis-jenisnya. Oke, di sini 2, ini dia, ini ketiga. Pilihan sudah, paket, oke, yap. Nah, kalau sudah, maka kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Sekarang kita tambahkan satu lagi pada saat paket dipilih. Jadi di sini txt jumlah dot select. Kita tambahkan yang berikutnya juga boleh txt jumlah dot select paket ketiga. Lalu kita tambahkan txt jumlah dot select. Oke ya, jadi sudah berada di kursornya ini. Nah, sekarang yang kita inginkan nanti pada saat kita ketikkan di sini jumlah belinya 5, maka pada saat kita klik hitung muncul di sini totalnya berapa. Totalnya didapat dari harga dikali jumlah. Maka tugas kita yang berikutnya adalah di bagian hitung. Jadi pada saat ini kita double klik ya untuk hitungnya. Nah, tadi sesuai dengan apa yang sudah kita bahas, nanti pada saat nanti dia klik hitung, pada saat diklik hitung, maka
akan muncul berapa totalnya. Maka di sini txt total txt.text sama dengan, nah di sini kan secara default sebenarnya text box itu mengandung unsur string. Jadi bagaimana pada saat kita mau supaya dia nanti memang benar-benar bernilai integer ya, bernilai angka ataupun number, maka di sini kita bisa tambahkan value convert. Kita akan melakukan convert ya, file txt harga.text dikali txt jumlah atau file txt jumlah.text. Dan kita akan langsung aktif di txt bayar. Select. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Pilih paket 2, lalu jumlah belinya ada 2, berarti harusnya totalnya pada saat kita klik hitung, ini 30.000 dan masuk di uang bayar. Nah, uang bayar pada saat nanti kita ketikkan, misalkan 50.000, kita enter, maka dia akan langsung masuk ke uang kembali, berapa kira-kira total uang kembalinya. Kira-kira seperti itu yang akan kita lakukan. Jadi pada saat dia di enter, berarti eventnya keyphrase ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah pernah bahas bagaimana untuk keyphrase-nya. Kita akan mulai. Uang bayar, kita double klik di sini. Eventnya adalah text change pada saat ini diketik. Kita mau pada saat di enter, maka di sini kita bisa pilih keyphrase. Eventnya itu adalah keyphrase. Oke. Nah, setelah dapat, maka kita langsung boleh ketikkan if pada saat kecarnya CHR13. Jadi bagi yang belum tahu apa fungsi 13, boleh dilihat untuk video sebelumnya, itu kita sudah bahas apa sih fungsi dari e.keychar sama dengan CHR13. Nah, yang berikutnya, apa yang terjadi pada saat dilakukan enter? Yang terjadi adalah txt kembali .text sama dengan file txt total .text dikurang txt bayar .text. Jadi jangan lupa ditambahkan filenya. Dan setelah itu, setelah kita masukkan itu, kita akan coba. Satu, jumlahnya kita beli misalkan 10, kita hitung, harganya 50.000, kita bayar 100.000, kita enter, maka kembaliannya adalah 50.000. Nah, setelah semua selesai, maka begitu kita klik tampil, semua akan masuk ke dalam ini. Seperti biasa ya, kita akan masukkan ke dalam. Maka untuk masukkan ke dalam, kita bisa tambahkan di sini. Ini tampil. Jadi kita akan lakukan pemanggilan ya. Nah, untuk pemanggilannya bagaimana? Masih ingat untuk proses yang sebelumnya sudah kita buat ya, berarti pakai list.item, benar ya? Kita akan pakai yang namanya list.item. Nah, bagaimana perintahnya? Boleh diikuti sama-sama. List box tampil items.add. Oke,
sudah, langsung kita masukkan aja berdasarkan bagian dari data yang tadi. CB kode, kita akan coba cek dulu apakah tadi kode kita deklarasikan juga biar rapi. Oh ya, kode kita masukkan ya, berarti CB kode dot text. Oke, kita masukkan dot text dan VB, lalu nama ya, txt nama dot text, lalu txt minum dot text, lalu text box makan dot text, lalu txt harga dot text, lalu txt jumlah dot text, lalu setelah jumlah txt total dot text, lanjut bagian yang berikutnya, txt total dot text, lalu setelah total txt bayar dot text, txt kembali dot text. Oke, nah kita akan coba cek untuk datanya. Kita akan mulai di sini, kita masukkan 02 misalkan, paket 1 kita beli 3 biji, lalu hitung, lalu uang bayarnya 20, kembaliannya 5.000, kita klik tampil, dia akan masuk ya ke dalam ini. Untuk penyesuaiannya nanti mungkin boleh disusun sedemikian rupa supaya rapi posisi tabnya. Nah, ini dia sudah berhasil masuk. Oke, nah yang berikutnya untuk hapus, kita mau nanti pada saat dia diklik hapus semuanya bersih seperti sedia kala ya, maka dihapus, kita double klik, kita panggil aja sub yang tadi, namanya adalah sub bersih, berarti kita panggil aja bersih. Nah, setelah kita panggil bersih, sudah, begitu nanti ya dijalankan, kita pilih menu paket dan lain sebagainya, begitu kita hapus, dia akan kembali normal. Nah, setelah itu selesai, masih ingat ya, untuk selesai, berarti kita tambahkan sebuah variabel. Misalkan kita buat aja variabelnya itu variabel selesai ya. Jadi bisa aja sebenarnya untuk nama variabelnya apa saja, nggak masalah ya. Oke, kita mulai. Dim selesai. MSG box. Apakah Anda yakin?
VB yes no pesan if selesai sama dengan VB yes. Oke. Nah, jadi di sini jika selesai, maka apa yang terjadi? me.close. Oke. Nah, itu dia untuk bagian tombol selesainya. Maka kita lanjut untuk bagian yang berikutnya. Oke, nah di sini semua sudah selesai. Nah, yang diminta untuk yang berikutnya untuk teman-teman semua, di sini ada sedikit yang harus diperbaiki. Misalkan kita lakukan seperti ini. 02 paketnya 1 5.000, kita beli 10. Kita beli 10 jumlahnya. Maka harganya 50.000, lalu secara tidak sengaja kita bayar uang 20.000. Nah, yang kita inginkan seharusnya jika uang bayarnya lebih kecil daripada total, seharusnya akan ada muncul pesan. Oke, nah di sini pada saat saya enter, hasilnya muncul. Nah, yang kita inginkan, yang saya inginkan, pada saat nanti diisi 20.000, totalnya 50.000, uang bayar 20.000, tentunya uang bayar masih lebih kecil daripada total. Jadi jika nanti uang bayarnya lebih kecil daripada total, akan muncul pesan, maaf, uang Anda kurang. Jadi uang kembalinya nggak ada. Nah, silakan untuk teman-teman semua boleh diperbaiki untuk tampilannya, untuk hasilnya seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi di sini akan ada muncul ya, pada saat nanti dimasukkan uang bayarnya lebih kecil daripada total, maka akan muncul pesan, maaf, uang Anda kurang. Silakan diperbaiki ini program. Nah, demikian untuk video pembelajaran kita. Untuk videonya semoga bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih.